pasti senang. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi yang seperti sudah diceritakan, kita berawal dari saat Billion Songs Concert pada bulan Mei kemarin. Dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya. Awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadilah gitu. Betul. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin sepertinya menjalani itu. Jadi makanya hanya sebuah menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak dari Ziva ataupun Ati ini cerita pribadi dari Relate mungkin yang dituangkan ke dalam Real gak ya? Kadang-kadang kan kalau ini pakai minumnya. Aku kayaknya enggak sih. Iya masa? Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan tak lagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap gak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak gak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Gak, berarti relate dong. Enggak, aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu beri cintaku kalau itu. Nah, kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu nih? Dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan? Ada nggak? Lagu hujan kan? Lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan. Misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Karena sih jangan gitu dong. punya cerita nih kayaknya. Apa? Ini punya cerita. Enggak. Sebenarnya pengen nge-spill ya. Enggak, Ziva gampang move on kan? Dari siapa paling nih bisa Ati? move on. Tapi bener sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin cerita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih ya kita kan suka denial ya. Oh enggak lah, kita gampang ya kayak gitu kan kadang ya. Gitu jadi. Kayaknya sih ada, tapi ya kalau ada ya udah dinikmatin aja ceritanya. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Benar. Memadukan chemistry kalian berdua di lagu ini untuk mengenai seperti apa sih? Arsi sama dia. Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana. Gak ada kesulitan ya, Iya. lebih. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Terlanjur Mencinta ya. Jadi itu kan kita zoom-zooman ya awalnya ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, Awal zaman-zaman masih COVID kemarin, Iya. kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, terus lama-lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita Cibubur Pride juga, Bener. jadinya semakin kita tuh bestie. Iya sih. Bisa gitu. sih kayak yang tiba-tiba di mana? Iya. Sini yuk, jalan yuk, yang kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali ya? Beberapa kali. Berdua Nah, aja. dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang ngejodoh-jodohin, kayaknya kalian cocok gitu. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie Iya, ya. cocok banget lah jadi bestie lah. Ya tapi kalau misalkan banyak ya yang suka nge-ship ya di luar sana ya nggak apa-apa juga lah ya apapun Iya. itu ya. Kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan. Tapi balik lagi yang selalu dibilang bicara cinta, bicara jodoh, yang tahu kan hanya Tuhan yang di atas ya. Jadi kita di sini hanya bisa berusaha dan yang menjalani sebaik mungkin. Bestian kalian, kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih kayak Ziva tuh kurangnya apa? Ziva nggak ada kurangnya gila, jujur beneran. Apa sih kalau apa gitu? Nggak tapi beneran. Kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya? Salah satu teman, sahabat, adik yang bener-bener
kayaknya orang yang apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu. Kayaknya semua bisa dia tertawakan dan dia nikmati hidupnya, bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu. Nggak tahu kenapa deh, dan sangat manis sekali sebagai bestie ya. Best lah pokoknya. Mau positif vibes juga nggak sih buat kalian? Nah itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak, oh emang harus seperti itu ya, oh ya kita harus seperti ini. Jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva justru membawa banyak pengaruh dan bawa banyak pembelajaran buat aku juga gitu. Jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Kalau aku sama sih, tapi kalau Kak Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asik bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Sayang, maaf. Hah? Nggak apa-apa. Ada apa lagi? Silakan. Apa sih bedanya dia tuh fun fact-nya Ziva Magnolia yang belum orang tahu? Apa? Yang kamu tahu fun fact-nya Ziva menurut Yang orang belum tahu. yang orang belum tahu nih. Kayaknya orang-orang pada tahu deh kamu, karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya. Gak cuma, kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan. Mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya, Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Ya Kayak makanya gitu. pasti bosen kan. Begitu. Kemarin tuai pujian juga nih kemarin banyak tuai pujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih Namanya tren kamu ke sendiri. fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi inget lagi, itu kan agak nggak tahu ya. Mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama Iya, sekali iya. suara. Kadang ambience-nya nggak kerasa ya jadinya ya. Jadi karena sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempat nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia, tapi aku nggak denger. Jadinya karena nggak denger itu, jadi aku turun aja untuk nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, se-humble itu, Kenapa tidak? Karena aku Iya. ngerasa apa bedanya kita semua kan sama-sama Benar, orang. setuju. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua karena kita sama-sama manusia aja Setuju, kan. setuju. Beda pekerjaannya aja. atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih. Tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja. Iya. Gitu. Jadi ke pernah mau Setuju. berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Apa alasan untuk jadi iya, berjarak ya? itu sebenarnya? dia itu pertanyaannya itu. Oke, Ziva sedikit dong persiapan Natal mungkin seperti apa? Persiapan Natal diet. Biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat di rumah. Oh, Natal Kalau di untuk rumah. baju Natal mungkin ada siapa? Baju Natal kita pakai yang udah ada kali ya. Terus nanti kita mix and match aja biar kepake aja baju yang lama. Tapi itu resolusi 2023 untuk kalian 2023 2024. Pasti dan Ziva sendiri apa sih dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Oke, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya.
banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek Hujan ini. Itu juga aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Syofi sama Kak Arsi untuk ada di dalam A plus Z series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain. Itu bener-bener sangat menyenangkan, bekerja sambil liburan itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini. Dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau Amin, amin. disampaikan nggak? Yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Udah kurus. Ini ya, Udah. amin ya. Kalau untuk pasangan juga gitu. Untuk pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Amin. Hah? Gak harus ini. Apa? Ah, 2023-nya 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri, bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak. Dari tidak cuma sisi bermusik, tapi sisi berkehidupan juga, bagaimana kita melihat hidup. Dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian dan hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukurin kebangetan. Jadi terima kasih sekali 2023, dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan. Dan Hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman semuanya. mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Kasih mau duet sama siapa lagi? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Jadi Ziva pengen main project bulu aja. tangkis lagi nggak? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa? Dua orang tua atlet juga nih. Enggak sih, itu cuman hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, gue atlet gitu, enggak. Tapi mau ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet, nggak yang kayak gitu. Ziva kemarin sempat disinisin sama make up apa tukang sales di store make up ya? Iya, Kenapa lagi. itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall, cuman ya biasalah gitu. Emang dia kan kenalin kamu seorang Ziva. Ya sebenarnya bukan masalah itu ya, justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi Setuju. dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke Ziva lihat gambar. ya supaya nggak dimahalin, jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi Oh, gitu. iya. Trik Kalau ya? bisa trik gitu, jadi nggak dikedok tuh. Abis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan. Udah gitu aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya, pokoknya kayak lagi nggak rapih deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku nggak jadi kan karena cuma nyobain doang, kayaknya kurang nih. Terus aku minta tolong sama mbaknya, Mbak boleh nggak sih Mbak? Salah. Mbak ada pembersih make upnya nggak ya Mbak? Terus mbaknya langsung kayak ngambilin tisunya terus kayak jutek banget, aku takut kan. Terus kayak makasih Mbak, langsung di roll eyes. Udah sih gitu doang sebenarnya ceritanya. Kamu pakai make up ya? Aku pakai masker, jadi dia nggak tahu aku siapa. Alhamdulillah, saya banyak mendapat kasih sayang dari para penggemar musik Indonesia. Saya selama ini sejauh ini memang selalu berpikir bahwa nggak pernah kita ulangi lagi ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kasih sayang besar dari para penggemar musik Indonesia, karena saya pikir berkarya dalam 1 dekade aja itu sudah luar biasa, tapi saya
diberikan kesempatan sekarang udah 4 dekade, 40 tahun berkarya di musik Indonesia, dan setiap saat ada karya-karya yang meledak, mulai zaman kaset, zaman CD, lalu zaman sekarang digital platform ya. Dan untuk saya ini, saya selalu merasa bahwa kan orang banyak yang nulis maestro gitu, saya nggak pernah merasa demikian, tapi yang jelas sih saya tahu ada penggemar yang memang menyayangi lagu-lagu itu, dan karena kenapa saya menyampaikan itu, karena pemain musik yang hebat banyak, komposer yang hebat banyak, tapi saya punya keberuntungan yang luar biasa yang saya pikir mungkin lahir juga dari kru-kru yang kerjasama. Dari manajer saya nih, saya udah berkarya 40 tahun, manajernya udah bareng-bareng sama saya 41 tahun dari kecil, karena adik sepupu tapi sekarang ngurusin saya terus, dan kawan-kawannya begitu banyak. Kru-kru keyboard saya ada udah 30 tahun, 31 tahun bareng, 30 rata-rata udah puluhan tahun. Yang paling muda-muda tuh sekarang ada tim-tim media sosial ya, baru sekitar 5 atau 4 tahun, tapi terus berkembang dan karyawannya makin banyak. Jadi sekali lagi mungkin Kahitna, atau lagu saya lewat Yovie Nuno, atau lagu saya lewat LTZ, Liodra, Tiora, Ziva, Arsi, Jody lah, lalu juga Raisa, Tulus, Yura, sampai ke banyak teman-teman saya tuh, saya juga nggak pernah memikirkan itu, nggak pernah nyangka itu. Pernah dalam satu saat, mungkin saya pernah cerita ya, di satu saat di mobil tiba-tiba saya ngadar, ada Ran bawain lagu saya, pindah ke sini, ada Rosa bawain lagu saya, pindah ke sini lagi ada suaranya Arsi dengan Jody, pindah ke sini lagi ada Tiara Andini bawain, pindah lagu saya mah. Saya yakin itu keajaiban yang diberikan Allah, dan nggak ada hubungannya dengan hebat. Karena saya juga bukan orang yang followersnya banyak di media sosial, biasa-biasa aja. Tetapi karena orang bilang kalau sekarang kalau karyanya mau ini harus followersnya banyak, harus jadi mungkin YouTuber. Saya jauh dari semuanya. Saya cuma punya keberuntungan dan cinta yang besar dari penggemar musik Sampai Indonesia. dibilang lagunya lagu sejuta umat gitu. Selalu. Nah, kalau lagunya sejuta umat, kalau kata Spotify nggak gitu. Kayak gimana? Spotify bilang sama aku lagunya Mas Yofi udah diputar lebih 2 miliar umat gitu ya. Sekali lagi teman-teman, itu terima kasih ya. Jadi saya nggak pernah menyangka lagu saya sekarang udah diputar lebih dari 2 miliar kali, dan itu nggak pernah terpikirkan. Orang saya itu orang lama, orang kaset, zaman orang CD, tiba-tiba di zaman Spotify saya masih bisa mendapatkan itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebelum pergantian tahun baru ini semuanya buat kasih sayang buat lagu-lagu saya melalui Arsi, melalui Tiara Andini, melalui Liodra, melalui Ziva, melalui banyak penyanyi-penyanyi hebat yang membawakan lagu-lagu. Mas, tapi tipe yang romantis atau gimana sih Mas? Kayaknya Apa? tipe yang romantis nggak sih Mas? Enggak ya. Sebenarnya ada lagu-laguku juga yang memang kalau lagu-lagu ya banyak lagu-lagu yang tidak romantis, tapi kalah ngetop di mana lagu yang romantisnya aku bingung juga tuh. Banyak, kadang kita bangun negeri, ada lagu tentang lajengan, layang-layang, ada lagu tentang apapun itu yang beda lah dengan itu ya. Tapi kalian masih sempat kan dengar lagu yang kayak kita bisa kita masih denger kan? Tapi memang tidak se-booming lagu yang kayak Mantan Terindah dan sebagainya, tidak kayak Terlanjur Mencinta atau Merasa Indah atau apapun itu. Itu tipsnya gimana bisa emang aslinya romantis nggak sih dalam kehidupan pribadi sendiri? Nah kalau yang gitu nggak boleh tanya ke saya, tanyanya ke istriku. Romantis nggak? Kalau kata istriku sih enggak katanya. Atau istrinya dibawakan lagu juga Mas? Banyak lah pasti. Kan selama pacaran dulu gitu kan ada lagu-lagunya. Lalu pas menikah ada juga. Gitu. Berarti mencurahkan semuanya lewat lagu ya Mas? Untuk saya memang begitu, tapi nggak semua lagu itu mulai pengalaman pribadi. Kalau saya nggak ada inspirasi, biasanya saya nonton film. Nonton film apa, oh ada cerita ini. Nonton drakor saya suka. Nonton drama Indonesia juga suka. Ada drakor, ada kalau Indonesian drama, Indra kalau istilah saya. Dan itu menyenangkan. Tapi suka itu juga nggak sih, kayak berbagi sama istri, mungkin lirik atau cerita? Oh, lirik pernah. buat lagu. Istriku itu dulu dia pasti banyak yang nggak nyangka. Dia itu pembuat lirik dan desainer, dan dia membuat lirik salah satu lagu yang kalian mungkin pernah dengar, ada lagu Sherina yang Balon Udara. Nah itu istri yang buat, yang tentang Sherina, lagu-lagu anak-anak tuh dia ada beberapa buat. Terus dia pernah juga jadi pencipta lagu festival gitu ya, bareng sama saya pernah meraih apa gitu dulu di LCL Prambors kan ya. Nah, tapi dia nggak berusaha bidang profesionalnya, lebih banyak menulis. Jadi mungkin bakat-bakatnya Arsi, dan dari Arsi menulis ada turun dari aku dan dari istriku juga. Sepasangan frekuensi bisa dibilang gitu ya? Ya kalau soal itu ya, dia menulis kata-kata indah itu menurut aku luar biasa. Banyak kata-kata yang mengalir tapi penuh kedalaman. Misalnya cara ngomongnya gini,
Eh, kamu tahu artinya cantik gak? Apa cantik? Cantik itu kamu, Cinta. Kayak Dilan ya. Emang suka Jadi, gitu sama istri Mas? Kayaknya aku lebih dulu daripada Dilan deh. Dilan tahun 90-an kan, aku udah 80-an SMA, jadi SMA 5, jadi lebih dulu. Tapi emang suka kayak gitu sama istri? Suka melontarkan kalimat-kalimat Iya, puitis? kadang-kadang misalnya dia sih suka kadang maaf kan aku lupa. Lupa apa? Lupa bagaimana caranya melupakanmu. Kadang. Cukup ya, kayaknya itu lebih menarik daripada yang lainnya. Pencapaian 2023 sendiri nih, Mas Yopi ini udah apa sih? 2023 alhamdulillah ya dengan pencapaian yang banyak di lagu-lagu, penghargaan juga alhamdulillah, tetapi yang paling besar penghargaan adalah kasih sayang dari para pendengar musik Indonesia yang terus berputar-putar lagunya Kahitna, lagunya Yovie and Nuno, lagunya aku di Glenn, di Rio, Marcel, Tiara, Raisa, Yura, Isyana semua. Itu termasuk lagu dari Arsy ya, Arsy dan generasi ini mewakili lagu-lagu sang Arsy, Ziva, Tiara, Lyodra dan sebagainya, itu menjadi penyemangatku untuk terus berkarya musik Indonesia. 2024 saya selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik dari diri saya. Artinya saya mencoba menghasilkan terbaik versi saya. Tentu belum tentu sama dengan teman-teman, belum tentu menghasilkan apa, tapi untuk saya setiap lagu, setiap langkah, apapun itu streamnya 1, 2, 3 juta, 4 juta, 5 juta atau sedikit banyak tidak menjadi permasalahan. Yang besar, yang paling penting adalah ketulusan yang mendengar dan membuat. Mas, mungkin apa sih tipsnya nggak berubah, kayaknya kayak gini-gini aja dari dulu sampai sekarang kayaknya tetap awet muda, apa sih mungkin? Aku nggak tahu tuh Mbak, aku nggak tahu karena aku nggak pernah pakai apa yang perawatan gitu, nggak pernah. Tapi udah mulai ada rambut putih nih, ada apa dan Kan sampai dibilang Ternyata. kayak kakak adik nih sama Arsy gitu. Gimana sih Mas? nah, aku nggak ngerti itu juga Mbak. Jadi aku yang jelas sih satu hal mungkin. Salah satu tipsnya aku nggak pernah punya rasa bersaing dengan yang lain. Karena aku tahu saya hari ini bisa melihat Kahitna indah, tapi besok saya juga melihat slang keren, besoknya lagi saya melihat Gigi bagus, saya melihat Raisa indah, melihat Tiara bagus. Semuanya punya momentum-momentum dan saya menghargai momentum-momentum itu. Jadi nggak pernah bingung. Yof kan ada ini saingan, nggak juga loh, kalau dia bagus saja dan kita harus support yang bagus untuk industri kreatif ini. Jadi mungkin hal itu yang membuat saya tidak terbebani dalam Ada hidup berkarya. sehat mungkin, olahraga atau makan Ya kalau tidur diusahakan cukup, walaupun kadang-kadang karena pemusik ya pulang malam banget, cuma usahakan tidurnya cukup, lalu juga olahraga ya pasti, karena di rumahku senang untuk jalan-jalan, pagi-pagi selalu jalan. Terus lainnya sih olahraga hati dan kesabaran. mungkin kalau Apa? makanan ada yang udah Makanan ya, dimakan. kalau makanan misalnya kalau pagi hampir pasti aku makannya oatmeal dan buah-buahan. Lalu siang makan bebas, mau nasi padang, mau rendang, mau apa, mie yang apa, mau gado-gado, mau apa. Malam aku balik lagi seperti pagi. Setiap hari kayak gitu. Tapi kalau bareng-bareng kan, kalau bareng-bareng di rekaman juga mie instan juga sama gorengan. Terus Sama-sama rambut aja. juga nggak pernah berubah kayak gini-gini aja masih dari dulu Stylenya. rambut Coba aja lihat di foto-fotonya dari tahun berapa, coba rambutnya berubah nggak ya? Kayaknya enggak ya. kayak gitu ya. Itu karena bukan karena apa-apa, emang karena nggak pernah ke salon kan. Kalau paling cuma potong rambut. Terus bisa nyisir cuma gitu dari kiri kanan, Gaya kanan rambut kiri, apa sih, Mas, nggak kalau ada. bisa dibilang? Nggak tahu gaya apaan nih, nggak Nyambung tahu. apa gimana? Nggak ngerti. Pokoknya sisirnya gini, dari waktu kecil kan, dari waktu kelas 2 SD kan pertama kali bisa sisir itu kelas 2 SD. Aku ingat dibeliin ibu, ini pakai sisir ini harus pakai. Aku simpen ya. Kiri kanan kiri, ya udah nggak pernah berubah dari dulu Kalau gitu. kamu ke tukang rambut bilangnya apa nih? Potong rambut, tapi aku udah tahu Mas Yofi rambutnya gitu aja ya. Iya udah gitu. Sampai ditiru sama Arsy sendiri sekarang ya rambutnya kayak gitu nggak? Gak tahu arti kayak gitu juga, tapi dia kayaknya lebih tebal, jadi lebih itu. Kalau terus dia kadang-kadang eksperimen rambutnya, kalau aku enggak, ya udah gitu aja. Udah berapa adanya aja gitu ya Mas, sederhana itu Mas. Ya. Cintai apa adanya saja ya. Udah mulai rambut putih sudah mulai ada? Ada putih. Tapi dicat. Menolak tua Enggak, nggak sih Mas? aku kebetulan belum pernah ngecat sekalipun. Jadi ini kalau udah ada putih-putih gini, ini kan ada putih nih kan, biarin aja. Karena moga-moga kan jadi lebih keren kalau udah ada putih-putih. Berarti nggak menolak tua ya Mas? Enggak lah, kita udah pasti tua juga. Umur kan berjalan. Yang penting dalam perjalanan hidup ada banyak hal yang kita syukuri dan menjadi hal yang bisa menjadi patokan untuk kita pelajari. Satu hal, teman-teman
kalau dalam perjalanan ini kan itu ada yang susah banget ya. Dulu awal tuh kalau susah, tantangannya berat, tapi ternyata kalau kita alami malah yang susah-susah itu dulu, ketika susah tuh kalau lihat oh iya ya, kalau nggak susah karena itu, kalau nggak ada keribetan seperti itu, tantangan, hambatan, kayak mungkin saya nggak ada di sini gitu, dalam pengertian mendapatkan banyak alhamdulillah ya pencapaian-pencapaian yang nggak pernah saya duga sebelumnya. Itu pasti karena saya mengalami kegagalan dan kesulitan-kesulitan itu. Tapi kalau misalnya ngelihat foto-foto zaman dulu suka praktek, kok kayaknya gue gini-gini aja ya mukanya atau rambutnya gitu. Enggak, kalau aku tahu ini aku udah semakin sepuh. Sudah mulai merasa berarti ya. Merasa lah, anaknya udah gede gitu gimana lagi. Mau bilang, dia kadang-kadang suka bercanda, si kalau di panggung jangan bangun apa dong. Ya, bro, ayo kita bareng ya, mas bro. Ya dia sih bilang gitu biar nggak enak banget ya anak ngeband papa di bawah gitu. Tapi ya akhirnya manggilnya dia bro gitu. Itu bukan dia mau, padahal dia pasti begitu sampai baru turunnya, papa nanti kita makan kemana. Tapi ngerasa ngaca nggak sih kalau lihat artis sendiri mas? Iya sih, katanya ada yang bilang gitu ya. Aku juga bingung juga ya. Terus dia juga nggak ngerti. Kalau musik sih ada perbedaan-perbedaan yang aku tahu dia arahnya kemana. Tapi kalau dia penulisan lirik, terus juga pemilihan kontur apa itu dia ada mungkin ada yang sama, ada pengaruh. Tapi kayaknya saya sejujurnya teman-teman di 6 tahun terakhir ini saya berkarya dan bisa terus menghasilkan misalnya lagu-lagu yang hits dan sebagainya, itu sejujurnya sih kayaknya 70% dari Arsy itu. Artinya melodi kontrol juga dia kan menguasai bilang digital. Ketika saya rekaman tuh, oh nggak sih pak, salah soundnya jangan ini, soundnya ini it's so yesterday, ini nggak boleh jadul, gini soundnya gini, ganti pianonya seperti ini. Nah itu Arsy cukup menguasai sound engineering dan composing. Jadi Mas, tapi pernah nggak ada orang yang salah sebut, mungkin Arsy dibilangnya mas Yofi, terus Mas Yofi dibilangnya Arsy, pernah nggak ada yang salah sebut mas gitu? enggak lah, udah ketahuan lah. Yang ada kalau di panggung-panggung udah penonton, ribuan penonton, ada yang ngomong ini tiba-tiba papanya Arsy, I love you. Tapi papanya Arsy ngomongnya. Udah kalau nggak gitu salamin buat Arsy dipanggil. Ya ini ya udah pertanda bahwa harus lebih belakang layar. Bakal Tahun Bauri ini sendiri bakal ada banyak job apa gimana ya? Apa lebih fokus ke keluarga mungkin? Inginnya sih kumpul sama keluarga, tapi karena memang sebagai musisi ya ngeband dulu baru kumpul sama keluarga. Iya. Punya cucu nggak sih maksudnya? Belum. Udah kangen gitu. Oh, kalau anak-anak kan udah banyak ya. Aku punya anak baru kayak Tiara, udah kayak anak sendiri. Itu Ziva, suara tangisan anak bayi gitu. bayi. Nah, aduh. Ya moga-moga nanti diberikan. Tapi kan kalau main band sampai kakek gitu kayak gimana ya? Kayak masih agak-agak nanti dulu deh kalau boleh. Tapi kalau ya aku gitu apa rencana Allah, dan aku seneng banget kalau misalnya Arsy kan udah 24. Baru ulang tahun ya. Iya baru ulang tahun, tapi dia kalau misalnya ditanya apa, nanti dulu lah, oh, bro aja nikah umur 30, aku kan tahu katanya. Oh, berarti bener-bener nyontoh dari mas. Enggak, itu alasan aja dia pasti, karena bilang, kan mamanya bilang, sih 27 tahun lah, jangan kayak papa terlambat tuh gitu. Udah lah, main musik ini banyak temen dulu lah, kan nggak tahu jodoh yang mana katanya, udah alasan. Udah ngenalin belum sih? Yang kenalin penyanyi temennya dia banyak, dikenalin terus sama aku, nggak tahu, tapi yang beneran yang mana gitu, kadang-kadang deket sama ini, tiba-tiba deket sama ini, jadi kamu yang mana sih? Ya kenalan dulu aja sebenarnya, udah lah. Punya kriteria menantu idaman nggak sih? Kalah kan gimana diberikannya aja nih, yang penting anaknya bahagia, siapapun nggak jadi masalah. Dan kalau aku nggak pernah misalnya harus artis boro-boro, nggak, siapapun itu, misalnya mau teman, tetangga, sahabat dari mana gitu, yang penting sih moga-moga seiman ya, biar lebih mudah dan punya jalan yang tidak saling saling meyakini keyakinan kita pada Tuhan yang sama. Tapi kan temen duet banyak nih, pernah jodoh-jodohin nggak sih mas? Aku nggak ngerti ya, dia kayaknya sih tampak serius kalau membawa teman-temannya gitu, tampak serius. Tapi waktu itu siapa gitu, 6 bulan yang berikutnya siapa? Paling kalau disebut pasti tahu semua aja orangnya gitu. Kadang-kadang dulu ada teman duetnya gitu, tapi nggak tahu yang benar yang mana, yang tapi dibilang apa pak, kenal dulu aja semua orang, kayak biar Arsy ntar yakin kalau untuk. Lagunya yang mana emang teman duetnya mas? Nah nggak tahu tuh. Jodoh-jodohin nggak sih mas? Ini
Enggak lah. Enggak. Atau ada penilaian sendiri? Enggak. Aku yakin semua orang kan tercipta dengan berpasang-pasangan. Selama anaknya bahagia dan dia merasa teryakinkan oleh pasangannya, aku nggak pernah melihat siapapun itu. Sama teman duetnya berapa lama itu deketnya Mas? Oh enggak, aku nggak tahu itu pacaran atau bersahabat ya. Nanti takutnya dia, papa nih gimana? Orang aku cuma temenan deket. Nah, ya gitu deh, gitu. Ya.